Maaf Pak, sebelum ditutup nih supaya paham Pak, kita agak ngambang. Tadi kan kerentek ati itu kan berarti nurullah yang datang dari hati ke roh ya Pak ya? Apa begitu ya? Jadi penghalangnya bukan di setan ya, di pikiran, di alam pikiran ya? Benar begitu ya Pak ya? Enggak. Kan di dalam hati kan nggak ada yang tahu. Berarti yang menggagalkan ini berarti bukan pikiran setan kita kan? Dipikir-pikir langsung akhirnya nggak jadi gitu loh. Enggak juga sih. Bukan dari pikiran? Enggak. Kalau Nggak pakai birokrasi kalau kata saya itu, kalau nggak pakai melibatkan siapa-siapa sih kerentek itu. Rikoh itu. Kan bukan, saya punya niat tek begini. Setelah dipikir berubah pikiran kan? Biasanya kerentek itu. Misalnya gini, saya niat mau ngasih orang segini. Setelah lama-lama dipikir akhirnya berubah pikiran. Itu yang bikin dia nggak bisa melaksanakan, atau istilahnya nggak bisa akwal melaksanakan kerentek itu, berarti pikiran. Enggak juga sih. Jadi kerentek itu kan sumber. Kerentek. Iya. Sumber itu dihalangi nggak dihalangi sumber. Cuman masalahnya orang itu butuh sumber apa tidak. Padahal dengan adanya sumber ini nanti akan ada air kehidupan. Ya kan? Tidaknya ada air kesuburan, kehidupan itu muncul dari sumber. Makanya kerentek ini dikenali apa tidak itu aja sebetulnya. Kamu kenal kerentek apa enggak? Makanya ada istilah ma'rifat tadi. Kenapa kita mengabaikan? Karena kita nggak kenal. Coba, yang ngerentekin hati kita siapa sih? Ya Allah. Nah, kenapa diabaikan? Iya. Kenapa pakai dipikirin? Nggak ada urusan. Kita hanya emang yang nggak ngeh. Karena emang nggak pernah berpikir bagaimana dengan kerentek itu. Makanya orang nggak punya kerentek. Kenapa emang nggak punya hati? Kenapa nggak punya? Yo, kalaupun punya juga dia nggak tahu kalau dia itu punya hati gitu. Nggak pernah berpikir tentang kalbunya. Kok sampai pernah mikirin hatimu? Siapa yang memperhatikan hati itu? Memperhatikan hatinya aja enggak, kok buru-buru kerenteknya. Kerentek itu dalam banget. Sim kerentek itu. Makanya itu ya sirullah bukan nurullah. Sir. Terlintas gitu ya? Iya, sirullah. Langsung gitu ya? Terlintas. Sumber. Iya, paham. Makanya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Ya, paham. Ketika kita enggak itu, ya enggak. Makanya dilatih, bukan enggak ada. Iya. Semua orang punya. Paham. Paham. Cuman karena dia nggak tahu, dia nggak mengenal, nggak berusaha untuk Nggak ngeh. Iya, makanya, bahasa kerennya ya nggak ngeh. makanya haji itu tujuan utamanya itu sebetulnya. Nggak ngeh. Lu sampai kok sholat nggak kontak. Ya kayak gitu aja ya. Iya, iya. Rutinitas. Sholat karena pikiran ya. Iya. Karena punya pikiran nggak enak sama temen, punya pikiran nggak enak sama tetangga, punya pikiran. Bukan dari kerentek. Iya, iya, paham.
Aku nek kentek ya medun, tak kentek kok ora sambung kok. Aku mau nyambut gawe ora ono bayarane. Iya. Kowe nek tak nyambut gawe dhewe sak mlakune bayarane sithik ya. Ini kan tadi yang diomongin kerentak baik nih, kalau kerentak nggak baik itu gimana Pak Yai? Hah? Ini tadi kan yang diomongin kan kerentak baik nih. Kerentak baik. Nah, baik. Kalau kerentak yang nggak baik tuh, iya tanggapannya Pak Yai? Kerentak gimana kentek? Yang tidak baik. Kerentak tidak baik itu bagaimana menyikapinya gitu ya? Enggak ada kerentak yang enggak baik. Allah itu maha baik, nggak mungkin dia mengeluarkan sumber yang tidak baik. Sumber itu di mana-mana jernih. Berarti bukan kerentak kalau yang nggak baik. Pikiran, bukan lain. Kerentaknya mau nuri lagi. Yang nggak baik itu khotir. Was-was. Bisikan. Khotir. Khawatir. Khotir itu bisikan. Bukan kerentak kalau itu. Bisikan dari bukan. Bisikan. Mana ada khotir malaki, ada khotir syaitoni kan gitu. Makanya ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Bentuknya apa? Bentuk ujian dalam kehidupan. Gitu. Makanya di situ ada furqan supaya kita memilih. Loh, kalau semua ditentukan dengan takdir, kenapa kita harus milih? Nggak usah milih, aku bisa gimana? Mana sukih aku sukih dewe? Biar kalian sukih. Hah? Iya. Jelas ulaika lahum nasibum mimma kasabu wa wa sariul hisab. Dungo yang ribuan tahun kok kita itu. Mestinya kita orang yang paling bahagia dunia akhirat. Kita ribuan kali dungo sendiri, ribuan kali ngaminin doanya orang. Kok gini-gini aja? Misalnya nih. Karena itu ulaika lahum nasibum mimma kasabu wa wa sariul hisab. Ora diterus nih. Gimana mau mendapatkannya? Mimma kasabu di zaman. Makanya muncul qaul hukama. Qaul hikmah. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia? Ya, kalau kepengen pakai ilmunya. Tapi saya nggak setuju Pak Yai yang disebut minta doa gini-gini aja, saya nggak setuju ya. Gimana? Iya, tadi Pak Yai bilang kan udah doa ribuan kali belum ngaminin orang. Kok saya gini-gini aja gitu. Lah iya. Saya kurang sepakat kalau kayak begitu. Maksudnya? Kurang sepakat. Emang kenapa? Kenapa? Karena Ya, alasannya kan kita udah sejahtera gitu. Sejahtera itu kan kategorinya jangan ngitung dari dia rumahnya mewah, hartanya banyak, enggak juga. Maksudnya kita bisa makan sama anak, sama istri, ketemu bareng, itu kan udah sejahtera. Maksudnya gini-gini aja tuh kurang sepakat gitu. Gimana? Jadi kita udah berdoa tadi kan? Ya, ribuan kali. Belum ngaminin orang lain, doanya orang lain gitu kan. Nah, Terus itu. Pak Yai menyatakan kok kita masih gini-gini aja gitu kan. Nah, terus Kang Deddy ini menyangkal gitu ya. Iya, bagus kalau ada sangkalan enak, jadi ada musuh gitu. Iya. Jangan masuk. Enggak, jadi ada lawannya gitu. Iya. Diskusi. Dia menyangkal gitu. Dia enggak sepakat kalau kita udah berdoa terus mengamini doa orang lain juga terus hidup kita gini-gini aja. Karena menurut Kang Deddy sudah sejahtera gitu loh. Sudah sejahtera, artinya doa itu dikabul gitu ya. iya. Gitu ya. Bukan saya doang, yang mungkin yang ada di sini. Ya. Jadi pemahamannya Kang Deddy dulu nih. Ya, pemahamannya Kang Deddy kan begitu. Nah, tidak sepakat karena menurut Kang Deddy doa kita sudah dikabulkan gitu kan. Buktinya adalah kita sejahtera gitu ya. Nah, saya bisa kumpul sama istri, saya bisa sama anak-anak gitu kan, bisa makan bareng, bisa serumah bareng dan lain sebagainya lah. Pokoknya menurut Kang Deddy itu adalah doa yang dikabulkan gitu.
Emang bener. Kalau cuman hidup tuh kayak begitu, wedhus ya ngono. Wedhus itu bisa kumpul istri, nggak pakai doa, nggak pakai apa. Kalau cuman itu gitu. Ya mangan pendino. Nggak pakai kuliah, nggak pakai sekolah. Ngapain pakai kuliah, pakai sekolah segala ya kan? Berarti pikir kalau cuman cukup begitu aja standarnya gitu. Nah, kita manusia. Nah, kita manusia. Ya. Khalifah. Ya kalau standarnya kayak gitu, wedhus yang ngono wae. Malah disembelih barang nyoh aku sejahtera, belen. Sebetulnya nggak perlu itu. Bahkan dungu ya kan. Makanya ada riwayatnya. Yang haji aja, yang haji itu kan duitnya wis akeh apa? Sing haji kan duitnya wis akeh apa? Kan ya. Iso neng Mekah, iso tawaf. Satu, ada yang di sana cuma mau banggakan kakeknya, neneknya, orang tuanya hebat, jadi pejabat, ada yang jadi orang kaya, juragan empang, akhirnya ditegur. Faidah kodo itu manasikakum faturullaha kadikrikum abaakum asadu dikro. Maka apabila kamu selesai melakukan manasik haji, kamu mestinya berzikir kepada Allah. Seperti kamu berzikir mengingat-ingat bapak moyangmu itu, atau lebih keras, lebih sangat, lebih banyak lagi zikirmu daripada sekedar ngomong-ngomongin itu. Yang kaya, juragan empang, pejabat kan bapak moyangmu, lu sendiri siapa kan? Digituin sama Allah. Udah bisa haji, nah kita haji belum, ya kan? Ini belum. Ya begitu aja. Ya kan? Mau ngapain lagi ya begitu iya Mas. Ya, iya. Ada yang belum sampai. Iya. Kau sudah merasa. Iya. Siapapun merasa boleh. Mengaku juga boleh. Oh, itu mudah kok. Boleh. Enggak salah, enggak. Ada lagi yang waktu haji. Udah bisa haji, duitnya udah banyak. Dia berdoa, semoga tahun ini panennya banyak, ya kan? Biar bisnis tanah di sana sekian hektar itu ketemu pembelinya yang cocok, nanti dapat komisi sekian persen, nanti kan bisa untuk ini, ya kan? Apa mungkin kurang sejahtera kali orang itu? Hajinya juga sama istrinya, nah, kadang-kadang bawa mertuanya, ngaji mertuanya. Begitu pernyataannya. Akhirnya muncul. Ada juga yang berdoa, wa minhum mayyaku robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Lah kalau kita dunia cuman iso mangan, kumpul istri, kumpul anak, terus mbok sampe ning akhirat endi? Bukan akhirat itu ditentukan dari sekarang, usaha kita. Iya betul. Iya, saya memahami. Saya bisa nangkep. Bukan akhirat, kebahagiaannya itu bi'amalikum wa anfusikum. Waktu di dunia itu mati nggak ada tuntutan. Ya kan? Itu sehingga dari doa itu ditutup sama Allah. Itu kebutuhanmu supaya tawazun, seimbang, ojo dunia tok, tapi juga jangan akhirat tok. Ojo mung batinmu tok, rumangsa sejahtera, ning melahirmu mumat. Ya kan? Iya. Terus iso turu karo bojone ora ndek duwe arep ngrokok. Ora iso tuku. Ngene apa kira-kira galuh enggak kira-kira?
rumongso asem ora. Nek isa rumong Galau itu Pak. ya. Galau itu. Nah kalau itu ada di situ tuh. Galau itu. Itu ayatnya ada itu. Apa itu ayat? Al-Qasas 77. Bisa kosos 77. Ada di situ. Jadi intinya gini, kita manusia berpikirnya yang manusiawi lah. Ya. Al-Qasas 77. Karena itu umum. Makanya Allah bilang, Resepnya itu. semua itu mereka akan dapatkan bagiannya sesuai dengan usahanya. Jadi kalau takdir, buat apa harus memilih? Wabtagi awalnya. Nah, wabtagi ataqallahu. darul akhirata, balatan sana sih bakal minat Dunia. dunia. Justru dengan kita mendapatkan dunia, kemudian Allah berikan kelebihan, nah kita udah kebutuhan pokok udah cukup, kok ada kelebihan. Dengan kelebihan ini, kita semakin bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang banyak. Inilah yang menanya mengakhiratkan apa yang dianugerahkan Allah untukmu. Tapi teorinya nggak begitu Pak Kiai ya. Apa ya? Orang makin banyak hartanya makin gimana ya? Disebutnya apa patah sombong makin gitu ya. Yang nggak tahu saya teori-teori itu, saya mau bahasnya yang nyata-nyata. Oh itu ya itu favorit saya. Ini ngelawan dengan favorit saya, Pak. Dia ngikutin kebanyakan orang. Oh, iya. Ya kalau kebanyakan orang begitu. Saya setuju, sepakat. Kalau kamu ngikutin kebanyakan orang, niscaya kamu akan disesatkan. Nah, iya saya kan belum kaya nih. Nah iya, kalau itu buka itu surat Al-An'am ayat 116. itu kalau mau paham nanti buka di rumah. Itu jelas itu ayat favorit saya itu. Ayat favorit saya. Kebanyakan orang begitu emang. Buset. Itu saya benar ngikutin banyak. Bukan Al-An'am 116. Tapi kalau yang pakai tadi Al-Qasas 77. Itu sedekah, jangan bilang walau alam kafir. Masih kafir. Tapi kalau cuman hati sopo sih saya masih walau alam. Saya juga nggak nyaksiin waktu itu. Tapi kalau ini sedekah, jangan nggak percaya kafir. Kalau hadis kan dipertanyakan. Dipertanyakan itu kan kadang-kadang ini Pak ya apa namanya istihad lah. Hadis itu kan istihad. Kesaksian pada waktu itu nyaksin ini kita kan enggak. Kalau ini udah pakem pedoman. Ya sudah kalau mau seneng mau enggak ya sudah kalau. Jadi sebetulnya enggak cocok. Ya tapi sudah kalau daripada kafir. Nah itu kan akhirnya kan gitu kalau orang Islam. Udah tuh posisinya enggak cocok ya kafir aku. On patah sombong. Sakit ya, sakit ngapain sakit. Ya emang iya. Lu enggak enak jadi lu enggak percaya kafir. Kalau akurat iya. Ya, mau terpaksa enggak jangan harus percaya. Iya. Ya kadang-kadang datang Ini maksudnya kan kan kembali kepada faktor kerentek tadi. Kerentek. ya. Kerentek. Jadi kerentek itu kalau mau disimpulkan, yang simpelnya itu sirullah. Sir. Sir itu rahasia yang paling dalam, paling benar rahasia. Karena rahasia sampai-sampai Iya. pembawanya itu nggak tahu. Rasa paling dalam. Iya. Makanya dituntut harus ada murokobat kudu jeli kamu menjaga mengintai apa yang akan dianugerahkan oleh hari ini. Kamu belum on fire. Cuma on doang. Iya. Saya kan udah kerentek jalan. Nggak tahu risikonya apa, walaupun nggak punya duit. Lihat aja sekarang ayat yang kauniyah itu, lihat aja pada bukan ini. Modalnya cuma kerentek Pak. Duit nggak punya saya. Yang bongkar atap itu, ngene kudune Pak, wong-wong Pak. Wah, hujan piye, musim hujan waktu itu. Main bongkar aja. Bongkar semua. Tadinya kan nggak gitu, tadinya tetap tapi itu tetap masih pakai atap. Atau gentek tanggung gitu, bongkar aja itu. Jadi juga tetap Allah akan berikan solusi karena itu gentek itu sirnya. Nah cuman kan saking sirnya itu sampai kita sendiri nggak ngerti, makanya harus latihan untuk itu. Makanya sering kita pakai istilah latihan kepekaan, latihan kesadaran, menyadari adanya.
ada di seolah nggak ada itu kerentek itu. Dan kerentek itu fil kolbi. Makanya ada rikoton fil kolbi. Nah sekarang untuk menanamkan misi rahmatan itu lil alamin, itu mulainya dari rikoton fil kolbi. Kalau rikoton fil kolbi belum ada, sulit untuk mempraktekkan itu. Jadi rahmat itu apa sih rahmat itu? Rahmat itu kan dalam bahasa kita kasih sayang. Kita dijadikan insan untuk melaksanakan visi dan misinya Tuhan dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin, menebarkan cinta dan kasih sayang. Itu kalau kita nggak paham kerentek, nggak punya kerentek, sulit untuk mengamalkan itu. Nah, makanya rahmat itu artinya pengertiannya rikotun fil kolbi taktadil tapadula wal ihsan, kerentek hati. Nah, yang ada dalam kerentek hati itu hanya ingin mempersembahkan taktadi, menunaikan kodo itu tapadula, keutamaan wal ihsan dan kebaikan. Jadi apa yang paling utama yang dapat saya persembahkan pada malam hari ini? Apa yang terbaik yang saya persembahkan malam hari ini? Nah, ini namanya menebar cinta dan kasih sayang. Menyambung rasa cinta dan kasih sayang ini yang disebut silaturahmi. Ini kita membawa visi dan misi Tuhan malam ini. Ada nggak yang lebih baik dan lebih utama dari pembicaraan kita malam ini? Iya. Silah Paling kadang bahas iya hubungan. Iya. Pola-pola itu nihaya namanya. Nihaya. Bukan bidaya ini, nihaya. Nihaya. Puncak. Kalau ada yang bilang itu nihayatul ma'rifah. Puncak ma'rifah. Kenal ini. Allah yang wujud itu bisa disaksikan. Tapi kalau yang gaib, nyebut pun nggak bisa. Allah lidah ini. Coba cari di itu nih, ada nggak ungkapan gini nih? Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal Tuhannya akan menjadi keluh lisannya, lidahnya. Keluh nggak bisa ngomong apa-apa. Udah bicara itu. Ada nggak nih? Lafat. Iya. Tahu hadis tahu apa? Kau. Jadi Barang barang siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya maka keluh lidahnya. Keluh lidahnya. Keluh itu nggak bisa. Kalau Allah bisa. Kok sama bisa? Allah yang nyuruh. Allah yang suruh melihat. Ayatnya itu. Gak mungkin kalau nggak bisa dilihat kok Allah nyuruh itu. Sanurihim ayatina. Aku perlihatkan kepada mereka. Itu loh tandanya aku. No, jadi lu tandanya ngene iki lho, angel kopiahe bunder ireng terus. Mesin kopiahe putih coklat tandanya mesti tato. Angel separuh belangkon sembang koci. Ini kan tanda kan? Tanda. Nah, Allah itu kalau kamu pengen melihat aku, lihat aja tanda-tanda itu. Di mana? Fil apa? Makanya Allah itu wujud. Allah itu dohir. Allah itu ada. Tapi kan kita suruh beriman sama alladzina yu'minuna bil Goib. Aku tuh ora iso goib, aku harus ngrasani sing goib itu. Emang ngerti enggak? Kok iso ngomongnya ya? Ngarang mesti.
Pernah melihat? Enggak. Pernah dengar? Ya enggak. Apa? Ada nggak? Ada tapi nggak sahih nih. Bukan hadis memang. Hadis apa? Bukan Bukan hadis kaul ada. itu, kaul. 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 Ungkapan Tasawuf. ma'rifat. Hah? Tasawuf. Ya, Sangat populer dalam tradisi tasawuf Islam. Barang Iya. siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya akan keluh lidahnya. Nah, itu ungkapan dari hasil pengalaman rohani. Gimana mau ditanya sokeh apa doib? Iya, tasawuf. Siapa yang bisa mensokehkan hati dan mendoibkan hati orang? Mesir itu. Bukan hadis kan? Bukan. Ya bukan. Tapi ungkapan orang-orang populer di kalangan ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu orang-orang yang kerjaannya setiap hari berusaha mensucikan diri. Makanya banyak orang ahli tasawuf yang tidak suci gitu. Itu Karena nggak bisa-bisa mensucikan diri itu, ahli tasawuf. Iya betul Makanya betul. ahli tasawuf belum tentu orang sufi. Iya. Sufi itu orang yang disucikan gitu. Orang-orang yang udah sahih. Beda nggak? Iya. Oh, tasawuf banyak yang pinter lah. Belum tentu sufi kan dia. Nah itu masalahnya. Nah, itu populer di kalangan ahli Tasawuf. tasawuf. Makanya sering dijadikan bahan pembicaraan. Tapi ketika orang merasakan benar dan dia pasti kalau lidahnya, bagaimana lidahnya bisa gerak? Emang kamu pernah melihat? Enggak. Nah, kok bisa gitu? Mesti ngarang. Maka jangan mengikuti orang yang suka cerita tentang Tuhan. Ikutilah orang yang mau membimbing kamu menuju Tuhan. Gimana sih? Salah ya? Salah ngomong ya? Ya begitu deh. Gitu. masih direkam. Yang banyak cerita Tuhan banyak. Ikutin orang-orang yang bisa menunjukkan jalan ke Tuhan. Menunjukkan jalan. Rikoh itu. Luar biasa. Rikoh itu jadi bilang goib ya. Goib. Tapi goib yang Allah ridho. Memperlihatkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Ada surat jin ada. Ayat berapa? Ayat berapa itu? 26 apa 27 apa 16? Allah yang mengetahui yang gaib. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti tentang gaib kecuali ada nggak? Iya. Apa bunyinya? Alimul goibi fala yuziru ala golbihi ahada. Dia mengetahui yang goib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang goib itu. Kecuali. Terus Aduh, ada nggak? yang begini ada nggak? Hilang kecuali. Hilang tahu. Ayat selanjutnya Lihat tuh. Hilang kecuali. apa sih? Kecuali yang dikehendakin, ya semuanya. Iya. Tertentu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Dan Ini nggak disebut ya. Nggak disebut. Rasul yang Ridhoi. diridhoinya. Ya utusannya doang. Iya utusannya doang. Enggak maksudnya bukan Rasul Muhammad enggak. Kita tapi yang dikehendaki. Sekarang masih ada. Jadi dia yang diperlihatkan. Ya. Karena dia Rasul tugasnya menyampaikan. Kita nggak disebutin. Khusus soal itu. Sehingga kita tahu. Itu salah satunya Rikoh itu. Riko.
Jadi khusus Hanya Rasul doang rekomendasi yang jarang diperlihatkan. dibicarakan orang. Ya, khususan Rasul doang kan. Enggak, kita belum pernah dengar ada Kecuali hadis kepada menyebut Rasul. Kecuali tentang kepada rekom. Rasul, kecuali bukan Iya. kepada hambaku yang dikehendaki. Kecuali kepada Kata-kata rekom Rasul. definisi Definisi ya. didapatkan dari definisi. Definisi. Kita nih emang belum bersih nih. Jadi udah dipindah Makanya ke Bama misalnya. asal naka ila rohmatan Lil alamin. Rasul yang bisa untuk rahmatan lil alamin. Ya. Makanya itu harus lewat rikoh tadi. Karena yang diperlihatkan hanya Rasul yang diri. Nah, dia yang membimbing kita, yang memberikan. Nah, itu kan butuh kecerdasan. Cerdas itu ulul albab. Cerdas itu satu kritis mesti. Mau nggak kamu kritis sama dirimu? Buru-buru kritis sama dirimu, dikritik orang aja tersinggung, ngambek. Buru-buru mau kritik dirinya. Sama diri kita harus kritis. Terus kedua, komunikatif. Kita nggak pernah ngobrol sama diri sendiri itu. Kita sama diri sendiri aja kita kadang-kadang kagak nyambung. Gimana mau nyambung sama orang lain? Terus kreatif. Ada kreativitas yang ada aja diri ini. Terus kolaboratif. Bisa mau diajak kerjasama. Jadi antara hati, ucapan, perbuatan itu bekerja sama. Cerdas itu. Kalau enggak cerdas itu. Bukan ulul albab. Terus mesti compassion. Compassion itu berawal dari empati sebetulnya. Iya. Pertama cuma empati dulu. Jadi rangkaian itu ada empati, ada simpati, baru ada compassion katanya. Kalau empati itu kan Merasakan. saya ngeliat misalnya Andri sibuk loh di sana, capek itu, Merasakan. Ini orang saya bisa merasakan, perhatian orang saya merasakan Yang dilihat. Andri. Andri. Itu hanya empati, tapi dia juga nggak berbuat apa-apa. Nah, kalau simpati, ya kan, Andri sibuk, terakhir ya melok sibuk, kan cuma melok sibuk toh, tapi ya nyambut dia tetap Andri misalnya, cuma melok guyup, akhirnya ikut sibuk bersama. Makanya simpatisan itu cuma geruyuk Pak. gembira. Ya kenapa? Berarti kayak duit seket kok kan berangkat yang Senayan. Wis melok numpak truk, kudanan ya kudanan bersama, kepanasan bersama. Oleh duit seket ya oleh duit seket bersama. Itu simpatisan mesti. Beda dengan compassion. Mah, itu Andi kok kecapean. Oh kok Andi ringan. Kita langsung bergerak memberikan solusi. Begini itu compassion tuh. Gimana Andi? Ayo, biar cepet. Nah, ketika empati nggak ada, simpati nggak ada, boro-boro compassion gitu ya, itu mesti nggak punya kerentek orang. Oh, nggak ada kerentek plus ya untuk membantu. Ah, boro-boro kerentek pada hatinya, hati aja nggak punya hati itu orang. Lihat saudaranya begitu kok. Bisa nggak dipahami bahasa saya ini? Bisa diterima akal nggak? Makanya kata-kata itu bukan kebetulan. Kenapa harus ada kata-kata itu? Nggak punya hati itu orang. Masa iya orang nggak punya hati sih? Waduh saya punya gitu. Jadi mana hati tadi? Itu kan orang kadang-kadang menilai hati itu yang segumpal daging warnanya coklat. Yang kalau digoreng rasanya gurih. Waduh saya duwe batangan duwe hati. Bangke kami yang boleh ada kok hati yang begitu. Bukan itu hati yang dimaksud. Kalau hati yang begitu itu, kalau sakit namanya lever. Dan maksud hati ini adalah kolbu. Kolbu itu bukan itu. Kolbu itu sanubari. Karena kok bentuknya kayak sanubari. Adanya sebelah kiri.
aslinya yang namanya kolbu itu bentuknya jantung. Makanya disebut jantung hati. Belahan Jiwa. itu Jantungan tadi. Jantungan. Jantungan. bisa disebut juga hati sanubari Bari. karena bentuknya seperti buah sanubari. Jantungan. Makanya di sini orang sakit jantung, kumatnya kalau kepikiran, kumatnya kalau dia kesel hatinya, mesti kumatnya sek. Bener nggak Pak? Iya. Bukan karena macam-macam. Kalau sampai nyesek kan dengar-dengar tuh lihat Dedi mukanya kayaknya ini banget sama gue sih gitu. Misalnya ya, Iya. bisa nyek gitu kalau punya pikiran gitu. Dia mandang saya gitu-gitu amat, itu bisa cek gitu Pak. Iya. Itu ciri orang jantung. Makanya jantung itu sebenarnya pengendaliannya mudah. Jangan ada pikiran negatif yang terlintas. Jangan ada kretek tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi, tapi kalau nggak boleh stres. Stres nih, stres itu biasanya memikirkan sesuatu yang tidak kita sukai Pak. Tapi kalau distress, Stres. itu juga stres. Tapi stres yang Positif. menyenangkan gitu loh Pak. Misalnya saya stres nih, saya mau ziarah di makam Sunan Muria itu. Kita ngeliat gunungnya aja kan stres sudah. Mau naik ojek nggak punya duit, gitu kan? Nggak punya duit naik ojek itu. Iya. Tapi stresnya itu seneng itu gini kuat naik Pak. Itu distress namanya. Distress. Enggak itu, karena apa? Dia terpicu dengan sesuatu yang menyenangkan Pak, membahagiakan. Belum naik aja udah bahagia dulu, aku udah nyampe Gunung Muria gitu. Jadi nggak terbayang jelek udah. Berkah aja pokoknya nyampe atas itu. Nah, orang jantungan tuh dalam hidupnya harus berpikir begitu. Artinya positive thinking. Kalau mau self talk yang positif. Tahu kan self talk kan? Ngobrol dengan diri sendiri. Nah, yang negatif dilawan. Berprasangka sama orang, jangan yang negatif. Kita positif aja, biarin aja, tanggapi dengan positif. Kalau emang dia mau gitu ya udah biarin aja, kan ada Allah. Apa itu urusan dia sama Tuhan nanti, bukan sama saya. Aman nggak Pak? Aman. Itu makanya disebut tawakal. Makanya usaha itu lahir batin, nggak bisa. Batinin dungo lahirnya ora ya wis. Pak. Kerentek itu batin. Yang mendapi sumber energi. Sumber itu kelihatannya kecil, nggak begitu kelihatan, tapi bisa bikin orang hanyut. Betul. Sumber. Berapa banyak orang yang hanyut di Bengawan Solo itu. Orang ngeliat lagunya kan, mata airmu dari Solo, ngono ya Pak? Iya. Di bawah gunung apa ini deh? Iya, iya. Wes, Bu. Masa mau nanya lagi? Banyak yang tenggelam, hanyut tenggelam. Kira mau nanya lagi. Malah ngantuk. Udah coba mau dilanjutin aja. Iya, iya, iya. Close. Closing. Besok lagi. Iya. Oke. Ya, gimana teman-teman? Cukup ya? Cukup ya. Nah, selesai ini kita mau bincang-bincang lagi, mau ngobrol lagi. Ayo ya. Ya. Teman-teman, Pak Yai, terima kasih. Ya, sama-sama. Para pemirsa juga terus pantau channel ini gitu. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.